Victory headquarters. All residents say Film dimulai dengan menampilkan beberapa pasangan yang sedang melakukan acara party di sebuah tempat dan tampak kalau mereka semua sangat menikmati kehidupan mereka yang sangat mewah di sana. Esok paginya, sepasang kekasih yaitu Jack dan Alice yang sedang ngobrol-ngobrol membicarakan atasan dari Jack yang bernama Frank. Lalu tiba-tiba ada sebuah getaran di rumah mereka dan Alice yang sudah terbiasa dengan itu langsung paham kalau getaran itu merupakan tanda Jack akan segera pergi ke tempat kerjanya, yang mana Alice sama sekali tidak tahu tentang apa yang dikerjakan suaminya. Dan yang ia tahu kalau Jack bekerja dengan Frank menjalani sebuah proyek yang bernama Victory. Alice pun sempat menyuruh Jack untuk jangan bekerja hari itu dan menemaninya di rumah. Tapi Jack yang sedang buru-buru lalu pergi menaiki mobil mewahnya dan diikuti oleh para suami yang merupakan tetangga dari mereka yang juga pergi menaiki mobil mewah mereka masing-masing untuk bekerja. yellow. All employees and beautiful day, ladies, and stay tuned for Frank's. Setelah itu, Alice pun melanjutkan pekerjaan rumahnya dan setelah selesai ia pun pergi dengan teman-temannya melakukan rutinitas mereka setiap hari, yaitu melakukan latihan balet. Dan di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada wanita yang datang dan membuat mereka semua terdiam, yang mana ternyata wanita itu merupakan guru balet mereka dan memperkenalkan seorang wanita yang baru saja ikut pindah dengan suaminya ke dalam proyek Victory dan bergabung dengan mereka untuk mengikuti latihan balet. You give me no choice. Oh no. Lanjut sore harinya saat Alice sedang mengangkat jemuran, ia melihat tetangganya yang bernama Margaret bertingkah aneh sambil memegang mainan pesawat. Setelah itu, Alice mulai merasa ada keanehan pada saat ia hendak memasak makanan untuk suaminya karena semua telur yang ia pegang tidak ada isi di dalamnya. Dan setelah suaminya pulang, mereka berdua pun langsung melakukan silaturahmi kelamin secara brutal. Lanjut esok harinya, Alice dan teman-temannya yang sedang berada di sebuah kolam renang milik Frank yang tengah mengadakan party di rumahnya. Alice pun tampak takjub dengan kemewahan yang terdapat di rumah Frank. Ia pun sempat melihat-lihat sebuah replika yang merupakan perumahan mewah tempat mereka tinggal dan mengikuti arah jalan keluar dari tempat ia tinggal tersebut. Karena selama ini, Alice dan para teman-teman wanitanya yang lain belum pernah keluar dari tempat mewah yang mereka tinggali. Tapi tiba-tiba ia dipanggil oleh temannya yang bernama Bunny untuk kembali mengobrol. Dan tak lama setelah itu, Sally yang merupakan istri dari Frank menyampaikan sambutan atas bergabungnya Bill dan Violet sebagai anggota baru mereka, serta mengatakan kalau Frank akan membuat kehidupan seluruh anggotanya menjadi lebih baik ke depannya. Namun tiba-tiba pidato Sally disambung oleh Margaret yang mengatakan kalau ada yang salah dengan tempat ini dan seharusnya mereka semua tidak berada di sini. Lalu Frank pun mengatakan pada para tamu di sana kalau tempat ini merupakan tempat yang sangat bagus untuk menemukan permata agar mereka semua memiliki kehidupan yang layak serta menjadikan mereka semua seperti satu keluarga. Dan juga Frank tak lupa mengucapkan terima kasih pada Dr. Collins yang sejak awal membantunya menjalankan misi ini. Saat selesai dengan pidatonya, Ellie sama sekali tidak melihat Jack di tempat itu. Ia pun lalu bergegas pergi mencari suaminya tersebut. Dan ketika Ellie sedang mencari di beberapa tempat, ia mendengar pembicaraan Margaret dan suaminya, yang mana Margaret menolak saat suaminya menyuruhnya meminum obat, serta ia kembali berkata kalau mereka telah menyembunyikannya di sini
dan ia sering bermimpi buruk setiap malam. Suami Margaret yang melihat Alice menguping pun langsung menutup tirai ruangan itu. Lalu Alice akhirnya bertemu dengan Jack di kamar Frank, dan Jack kembali mengajak Alice untuk adu mekanik meskipun ramai orang di luar sana. Alice pun hanya bisa diam saat Frank masuk dan melihat perbuatan mereka. Lanjut, Alice dan temannya pergi ke suatu tempat yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, yang mana mereka bisa membeli apapun tanpa harus membayar. Lalu mereka bertiga bergosip tentang kejadian yang menimpa Margaret, tapi teman Alice yang bernama Bunny mengatakan kalau Margaret telah melanggar aturan Frank untuk jangan pergi ke padang gurun. Tapi Margaret melanggar aturan itu, yang mana ia pergi membawa anaknya menuju ke gurun itu. Dan karena ulahnya, Margaret pun harus kehilangan anaknya di sana, sehingga membuatnya menjadi gila. Bunny juga mengatakan pada Alice untuk jangan pernah coba-coba pergi ke sana. Lalu pada saat mereka membahas tentang pekerjaan suami mereka yang sampai sekarang tidak mereka ketahui secara pasti, tapi Bunny mengatakan kalau mereka hanya perlu percaya saja dengan apa yang suami mereka lakukan. Pada malam harinya, Alice sempat terbangun karena bermimpi buruk. Dan pagi harinya seperti biasa, Alice mengerjakan pekerjaan rumahnya sambil mendengar radio yang mana isinya selalu pidato Frank tentang motivasi hidup. Tapi karena hari ini Alice merasa bosan, ia pun tidak mengikuti latihan balet dan memilih pergi berkeliling menaiki bus di tempat yang ia tinggali. Lalu tiba-tiba Alice melihat kalau ada sebuah pesawat yang jatuh dan menyuruh supir untuk ke sana melihat pesawat itu. Tapi sang supir yang takut mengatakan pada Alice kalau tempat itu sangat terlarang. Tapi Alice yang penasaran pun akhirnya berjalan sendiri ke atas gurun untuk melihat keadaan pesawat yang jatuh tersebut. Tapi pada saat sampai di atas gurun, ia hanya melihat sebuah markas tanpa adanya orang di sana. Lalu pada saat Alice ingin membuka pintu itu, terjadi sebuah keanehan seperti membuatnya berhalusinasi. Lalu tiba-tiba Alice terbangun dan sudah berada di kamarnya. Lalu saat ia keluar kamar, ia melihat suaminya Jack yang sedang menyiapkan makanan untuknya. Alice yang sedang bingung pun bertanya pada Jack, bagaimana ia tiba-tiba berada di rumah. Jack pun menjawab kalau pada saat ia pulang, ia sudah melihat Alice tertidur pulas di kamarnya. Alice pun menjelaskan pada Jack kalau tadi ia tengah berada di gurun dan melihat pesawat jatuh. Tapi lagi-lagi Jack mengatakan kalau ia tidak mendengar soal berita pesawat jatuh itu. Alice pun akhirnya merasa kalau yang terjadi pada dirinya tadi merupakan halusinasi saja. Esok harinya seperti biasa, lagi dan lagi setelah suaminya pergi, Alice pun kembali melakukan pekerjaan rumahnya sambil mendengar radio yang memutar suara Frank. Namun ada keanehan pada saat Alice sedang membersihkan kaca rumahnya, yang mana ruangan di rumahnya sempat menimpa Alice ke arah kaca dan membuatnya panik. Namun kejadian itu tak berlangsung lama dan kembali normal. Lalu setelah itu telepon di rumahnya berdering. Alice pun mengangkat telepon itu dan ternyata Margaret yang menelpon dan mengatakan pada Alice kalau apa yang ia lihat semalam merupakan sebuah petunjuk. Namun Alice tidak percaya dengan perkataan Margaret dan mengatakan kalau Margaret sudah gila. Lanjut setelah itu,
Alice yang mengikuti latihan balet kembali mengalami kejadian aneh pada saat menari. Karena ia melihat di kaca kalau Margaret mengikuti gerakannya dan juga menghantamkan kepalanya ke kaca sehingga membuat Alice berteriak. Namun pada saat Alice kembali melihat ke kaca, tidak terjadi apa-apa pada kaca tersebut. Karena merasa ada yang aneh, Alice pun langsung pulang ke rumah dengan berlari menuju rumah Margaret. Tapi pada saat ia sampai, Alice melihat kalau Margaret telah menggorok lehernya sendiri. Dan pada saat Alice hendak menolongnya, ia dihentikan oleh petugas berseragam merah. Lalu malam harinya, Alice menjelaskan kejadian itu pada suaminya. Tapi Jack mengatakan kalau suami Margaret berkata kalau tidak terjadi apa-apa dengan istrinya, kecuali hanya jatuh terpeleset saat membersihkan jendela kaca. Dan Jack kembali mengatakan pada Alice kalau ia hanya berhalusinasi belakangan ini. Tapi Alice pun membantah dan yakin kalau apa yang ia lihat tadi semua benar. Alice pun merasa bersalah karena tadi ia telah menghiraukan ucapan Margaret. Lalu ia pun berkata pada Jack kalau mereka telah menutupi kematian Margaret dengan kebohongan. Serta ia juga bertanya tentang apa yang Jack kerjakan di proyek Victory. Jack pun mengatakan kalau ia menangani masalah teknis. Tapi Alice yang masih kurang paham kembali bertanya pada Jack tentang apa yang mereka kerjakan. Jack dengan nada sedikit marah mengatakan kalau pekerjaannya sangatlah rahasia, sehingga ia tidak boleh memberitahu pada siapapun termasuk Alice. Jack juga mengatakan kalau semua ini ia lakukan demi kebaikan mereka berdua. Setelah itu, Alice kembali mendapat keanehan pada saat ia menonton TV, di mana pada saat ada adegan orang yang menyelam ke kolam, Alice pun merasa kalau ia berada di kolam itu dan bisa bernapas meskipun di dalam air. Dan sewaktu sadar, ia telah berada di samping jendela rumahnya. Esok paginya, setelah Jack pergi, Alice yang penasaran mengambil plastik untuk menutup wajahnya agar memastikan apakah ini semua nyata atau tidak. Tapi ia merasa semua nyata karena ia hampir kehabisan napas karena ulahnya itu. Siang harinya, Dr. Collins datang untuk mengecek keadaan Alice dan mengatakan kalau Alice hanya kelelahan saja. Alice yang masih merasa aneh dengan semua yang terjadi, diam-diam mengambil dokumen milik Dr. Collins. Dan sewaktu ia lihat, Alice langsung menangis karena melihat kalau ternyata Margaret telah tewas karena menolak perawatan peringatan terakhir dari mereka. Setelah itu, Alice pun membakar kertas itu agar tidak ketahuan. Lanjut malam harinya, Jack dan Alice pergi ke acara party yang dibuat Frank, yang mana Alice sangat tidak nyaman berada di sana, serta mengingat kembali kejadian-kejadian aneh belakangan ini dan mengajak Jack untuk pulang. Tapi tidak lama setelah itu, Frank memanggil Jack untuk naik ke panggung dan menaikkan pangkat Jack menjadi kepala keamanan di sana. Sementara Alice pergi ke toilet sambil menangis dan diikuti Bunny yang coba menenangkan Alice. Lalu Alice menjelaskan pada temannya itu kalau Margaret berkata benar tentang tempat ini. Ia juga menceritakan tentang apa yang ia lihat di markas Victory. Tapi Bunny yang mendengar kalau Alice pergi ke tempat yang sangat dilarang itu pun marah padanya dan mengatakan kalau ia berbicara seperti Margaret. Lanjut besok paginya, Jack berkata pada Alice kalau ia dipercaya menjadi kepala keamanan di tempatnya bekerja. Dan malam harinya, Jack dan Alice mengundang teman-temannya
kecuali Bunny yang tidak hadir karena sedang marahan dengan Alice kemarin. Tidak lama setelah itu, Frank dan istrinya Sally pun datang. Lalu pada saat Alice sedang menyiapkan hidangan makanan malam di dapurnya, ia dihampiri Frank yang mengatakan beberapa hal yang membuat Alice kaget karena Frank tahu tentang apa yang terjadi pada dirinya selama ini. Seperti ia yang ingin punya anak, bertengkar dengan Bunny, dan juga tentang Alice yang awalnya tidak percaya pada Margaret. Lalu pada saat mereka berkumpul untuk makan malam, Alice memilih duduk berhadapan dengan Frank dengan wajah yang penuh emosi. Pardon? I said, where are you from? Lalu Alice menanyakan beberapa hal pada temannya, seperti pantai yang mereka kunjungi saat bulan madu, dan bahkan cara mereka bertemu dengan pasangannya masing-masing, yang mana ternyata semua cerita tentang awal mereka bertemu yaitu di sebuah stasiun kereta api saat sedang mengambil tiket yang terjatuh. Alice juga mengatakan kalau mereka yang berada di sini telah dimanfaatkan oleh Frank, tapi Frank seketika memotong ucapan Alice dan mengatakan kalau Alice telah melanggar aturan dengan pergi ke markas Victory, yang mana itu membuat Jack dan yang lain kaget. Lalu Frank juga mengatakan kalau Alice memiliki masalah pada mentalnya. Lalu mereka semua pergi dari rumah itu, serta Frank mengajak Jack untuk berbicara di luar. No. Lanjut setelah itu, Alice kembali meyakinkan Jack dengan mengajaknya untuk keluar dari tempat ini, walaupun kehidupan mereka berubah ke depannya. Yang terpenting, ia dan Jack bisa keluar dari tempat itu. Jack pun hanya mengangguk setuju pada Alice, dan pada saat selesai menyiapkan barang-barang, Jack tidak menyalakan mobilnya dan membiarkan Alice ditarik paksa oleh petugas berbaju merah di sana. Lalu Alice pun dibawa ke sebuah ruangan operasi, dan Dr. Collins pun seperti menyetrum kepala Alice beberapa kali. Lalu di tengah-tengah sadarnya, Alice seperti kembali mengingat masa lalunya dengan Jack, yang mana Jack belum mendapatkan pekerjaan saat itu terpaksa membuat Alice menambah jam kerjanya sebagai dokter. Dan pada malam harinya ia pulang ke rumah, Alice melihat Jack yang berada di depan komputer sambil mendengarkan tentang proyek Victory, dan juga menceramai Alice yang begitu malam pulang karena ia sudah kelaparan sedari tadi. Lalu pada saat Alice bertanya mengapa Jack tidak memesan makanan, Jack pun menjawab karena ia tidak tahu ingin makan apa, dan juga karena Alice yang tak membalas pesannya. Alice pun tampak kesal dengan tingkah laku Jack, karena bahkan ia tidak memanggil tukang untuk memperbaiki air panas di rumahnya, sehingga Alice tidak bisa mandi malam itu. People, and I gotta be back in 6 hours, and I'm Dan esok harinya setelah Alice sadar, ia sudah kembali lagi ke rumahnya dan seperti tidak terjadi apa-apa dengan dirinya semalam. Seakan-akan ia baru saja sehat setelah kembali dari rumah sakit. Bunny pun tampak senang melihat Alice yang sudah lupa dengan masalah mereka berdua kemarin. Hari-hari berikutnya pun kembali sama seperti sebelumnya. Alice seperti kembali masuk perangkap, sampai di suatu hari saat sedang menyiapkan makanan untuk Jack, ia yang mendengar Jack bernyanyi mengingat sesuatu, kalau ternyata sebenarnya Jack mendaftarkan Alice pada suatu proyek yang mereka sebut Victory Project, yang mana Alice ternyata hanya berada di kamarnya selama ini, sementara Jack hanya boleh mengikuti simulasi tersebut dengan waktu tertentu. Dan itulah mengapa Jack selalu beralasan pergi kerja setiap hari. M2 active users. Alice yang sudah tahu semua pun tidak menyangka kalau Jack telah melakukan ini padanya. Tapi Jack menjelaskan kalau semua yang ia lakukan karena ia tidak ingin membuat Alice terus bekerja dan menderita.
karena ia ingin tetap hidup bersama dengan Alice, dan hanya disinilah mereka bisa hidup dengan sempurna. Lalu Alice bertanya tentang apakah semua istri dan anak-anak di sini sama seperti dirinya. Tapi Jack mengatakan kalau anak-anak itu tidaklah nyata. Lalu Jack pun memeluk Alice dengan sangat erat agar ia pingsan dan bisa dibawa kembali ke dokter. Tapi Alice mengambil sebuah gelas dan menghantamkannya ke kepala Jack hingga ia tewas. Setelah itu, Bunny membangunkan Alice yang sedang pingsan. Dan pada saat Alice ingin menjelaskan semua pada Bunny, Bunny pun berkata kalau ia sudah tahu semuanya dan menyuruh Alice untuk cepat pergi. Karena apabila seseorang mati di dalam Project Victory, maka tubuh aslinya juga telah mati. Dan karena itu, anak buah Frank akan datang ke tubuh asli Alice untuk membunuhnya agar rahasia mereka tidak bocor. Bunny juga mengatakan kalau ia memang sengaja mengikuti proyek ini demi bisa melihat dua anaknya yang telah meninggal di dunia nyata, karena hanya di sini ia bisa berjumpa dengan anak-anaknya. Lanjut pada saat Alice keluar, para suami dari tetangganya menyuruh Alice untuk jangan pergi, karena mereka juga takut apabila proyek ini sampai terbongkar. Lalu Bunny membantu Alice untuk kabur, sementara para pria dan petugas berbaju merah mengejar Alice. Alice pun langsung ngebut menuju markas itu dan coba dihentikan oleh Dr. Collins dan dua petugas di sana. Tapi Alice berhasil menghindar dan membuat mobil mereka saling tabrak dan terbakar. Alice pun kembali mengarahkan mobilnya menuju markas, sementara Frank yang tengah berbicara pada anak buahnya dibunuh oleh istrinya sendiri dengan mengatakannya bodoh dan kini adalah gilirannya. Di sisi lain, Alice yang hampir sampai mengalami masalah karena mobilnya menabrak batu, sehingga ia harus berlari untuk sampai di atas. Dan juga sangat banyak petugas yang telah mengejarnya dari belakang. Lalu setelah ia sampai, Alice pun langsung memegang pintu itu, dan dunia Project Victory itu pun perlahan terhapus dari ingatan Alice. Film pun selesai dengan ending yang tidak jelas.